Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas komponen vektor, terus udah bahas penjumlahan vektor berdasarkan geometri. Nah, sekarang yang dibahas adalah vektor satuan. Sebenarnya ini juga udah sempat saya bahas di kelas ya, terkait vektor satuan. Jadi vektor satuan itu apa? Sebetulnya vektor satuan itu adalah vektor yang mempunyai magnitudo tepat satu dan mempunyai arah tertentu. Jadi sebenarnya dia itu tujuannya hanya untuk menentukan arah aja gitu. Jadi misalkan kemarin saya udah singgung ya, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. X, Y, Z. Vektor satuan di sumbu X itu kan I ya. Nah, kemarin digambarkan gini. Kalau di sumbu Y itu pakai J ya. Kalau di sumbu Z itu pakai K. Ya. Berarti kalau misalkan 5i gitu. Nah, berarti ya udah dia itu arahnya ke sumbu X gitu. Jadi sebenarnya vektor satuan ini dia hanya tujuannya untuk menentukan suatu arah. Dia nggak punya dimensi dan nggak punya satuan. Dan besarnya itu tepat satu ya, dan menentukan arah tertentu. Intinya gitu aja. Biasanya kita dalam mengekspresikan suatu vektor itu bisa mengekspresikannya dalam suatu bentuk vektor satuan. Misal kan di sini saya punya vektor A lagi. Misalkan di sini tertulis 5i ditambah 2j gitu deh ya. Nah, jadi kita bisa mengekspresikan sebuah vektor dalam sebuah vektor satuan. Maksudnya gimana nih? Menggambarkan 5i tambah 2j. Nah, ini X, ini Y. Anggaplah ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi kita sepakat bahwa vektor satuan itu mempunyai magnitudo tepat 1. Berarti segini itu ya, satu gini itu 1i. Kalau segini berarti berapa? Ada 1i juga. Kalau dijumlahin berarti 2i, 3i, 4i, 5i gitu ya. Nah, berarti vektor satuan berarti kalau kita lihat vektor A ini, dia 5i ditambah 2j. Kita lihat 5 itu di mana sih? Oh, di sini. Ya. 2j itu di mana sih? Oh, 2j itu ini. Ya. Ya kan? Nah, ini sampai 5. Berarti dia itu ada di mana? Ada di sini. Nah, kita bisa gambar deh vektor A-nya. Nah, ke sini. Inilah vektor A. Gitu. Ya. Jadi intinya gitu aja sih kalau vektor satuan. Jadi sebenarnya secara umum bisa dituliskan gini, AX. Oh, sorry bukan A. A, misalnya vektor A itu sama dengan AX I ditambah AY J ditambah AZK. Ini kalau 3 dimensi. Maksudnya kalau ada sumbu Z. Kalau misalnya nggak ada sumbu Z, ya berarti AXI ditambah AYZ Z lagi. Saya kayak orang Sunda ngomong Z. AYJ ya ditambah AZK. Nah, itu loh maksudnya. Ini saya bukan rasis sama orang Sunda ya. Tapi kadang-kadang saya kalau dengar orang Sunda tuh ngomong Z tuh jet gitu. Ya gak sih? Ini I. Nah, gini ya. Jadi sebenarnya kita bisa merepresentasikan mengekspresikan sebuah vektor dalam bentuk vektor satuan gitu ya. Nah,
Selain vektor satuan, yang dibahas juga itu kita menambahkan vektor melalui komponen-komponennya. Jadi kalau misalkan ada sebuah vektor diekspresikan dalam bentuk vektor satuan, kita nggak boleh misal nih ya, A sama dengan 5i ditambah 2j. Terus kita punya B 5i juga misalkan ditambah 8j ya. Nah, berarti kita nggak boleh kalau menjumlahkan seperti ini, yang i harus dijumlahkan dengan yang i, yang j juga harus dijumlahkan dengan yang j. Jadi nggak bisa dicampur-campur. Jadi misalkan a ditambah b, berarti gimana kalau a tambah b? Berarti ya udah 5i ditambah 2j ditambah 5i ditambah 8j. Berarti 5i ditambah 5i, kita kumpulkan yang sama-sama, ditambah 2j ditambah 8j. Berarti 10i ditambah 10j. Nah, maksudnya gimana, Bu? Nih, misal ya, kita tambah nih, kita gambar vektor B-nya. 5i ditambah 8j. Oh, berarti masih jauh, teman-teman. Ini kan 5, 6, 7, 8, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya, 10, ini saya hapus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Kita gambar vektor B di mana sih vektor B? 5i tambah 8j. Berarti 5i di sini tambah 8j. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti di sini ya. Ini vektor B ke sini. Nah, ya. Kalau kita jumlahkan, ini vektor B arahnya ke sini ya. Kalau kita jumlahkan, ini kan vektor A ditambah vektor B. Ini vektor A-nya ke sini, vektor B-nya ke sini, ya enggak? Nah, ya enggak? Berarti kalau vektor B-nya berarti ke sini, ya enggak? Kan ekor harus ketemu kepala, ya enggak? Jadi ini ke sini deh. Nah, ya, ini jadilah vektor C. Nah, misalkan gini deh, kita gambar. Kalau misalkan ini saya buat jadi gini, kalau sama harusnya sama ya. Nah, ini vektor B juga kan sama aja ya, cuma saya ubah arahnya ke sini. Nah, ini jadinya ya, nah, jadi vektor B ini kan sebenarnya sama aja ya, mau digeser-geser kemana aja asal panjangnya sesuai dengan tadi, sesuai dengan panjang ini nggak apa-apa. Kita jumlahkan sekarang. Berarti ini kalau kita jumlahkan tinggal kita tarik dari ekornya A ke kepalanya B. Nah, ini vektor C. Hasilnya ini harus di 10i sama 10j. Nah, ternyata benar nih teman-teman kalau kita lihat. Nah, ya kan, titik ini yang merupakan hasil penjumlahan dari A tambah B, ternyata lokasinya itu arahnya ada di 10i dan 10j. Gitu. Jadi inilah caranya kita menggunakan vektor satuan dalam menjumlahkan komponen-komponen vektor. Begitu. Ya.